Hai Pemsolik, balik lagi sama aku Angel dan kali ini aku lagi ada di Pemstay Point, Jakarta Selatan. Nah, pada video kali ini aku nggak sendiri nih, karena saat ini aku lagi ditemenin sama Pak Aryo selaku Halo, Bang CTO Soli. dari Pemstay. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, sehat, sehat. Sehat, Alhamdulillah oke. sehat, sehat. Nah, pada video kali ini aku juga bakal bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang udah dikasih sama Pemsholik. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang jawab adalah Pak Aryo. Yoi. Yeay. Oke, mungkin langsung aja kali ya Pak? Atau Boleh. gimana nih? Oke, langsung ke Boleh, pertanyaan pertama silakan. ya. Hmm. Oke, ini pertanyaan pertama datang dari insta.gung. Berapa lama sih umur SSD laptop? Umur SSD laptop ya? Iya, umur ya maksimal berapa? Setahun, 2 tahun? Oke. Kalau kita bicara tentang SSD, itu kan teknologi terkini yang memang sudah lumrah digunakan di teknologi laptop yang untuk sekarang. Itu adalah pergantian teknologi dari HDD ke SSD. Nah, sekarang orang banyak tanya, sebetulnya kalau menggunakan SSD, apakah memang dia bisa dijamin lebih awet, lebih kemudian dari sisi data bagaimana? Karena kan kita berhubungan dengan data ya. Iya, betul banget. Kalau kita bicara masalah tentang durability atau daya tahan dari SSD, kita bicara seberapa sering kita seberapa sering mengakses SSD SSD-nya. tersebut. Lalu kemudian juga ambience temperaturnya juga ikut mempengaruhi dari kinerja dari Oh, jadi biar SSD. jangan sering-sering panas gitu ya? Atau Betul, gimana? karena kalau seandainya airflow di dalam casing itu panas, maka umur komponen tidak hanya SSD ya, tapi pasti akan berkurang seperti itu. Jadi saling berhubungan satu sama lain Betul, ya? saling berhubungan. Nah, kalau kita lihat ada standarisasi untuk metode pembacaan ya. Jadi batas data ya yang dapat ditulis oleh SSD itu namanya terabyte written. Jadi satu SSD itu biasanya dia sampai berapa puluh terabyte bisa digunakannya. Itu jangka waktunya antara 1 sampai 3 tahun seperti itu. Oh, gitu. Pada merek tertentu yang memang high end, dia memakai kontrolernya yang memang bagus, dia sampai dengan garansinya ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun. Seperti itu. Lama ya? Lama. Jadi memang banyak faktor sih untuk SSD itu bisa awet. Oh, gitu. Tapi Pak, kalau misalnya dari sisi durability nih, SSD dibanding HDD, kira-kira lebih durability-nya tuh lebih bagus yang mana? Gitu. Kalau bicara durability, tetap sekarang itu HDD masih jadi primadona. Oh, jadi Iya. lebih tahan si HDD ini ya? Lebih tahan lama si HDD dibandingkan si SSD. Tetapi lebih banyak benefitnya jika menggunakan SSD karena yang pertama SSD menggunakan teknologi yang memang lebih cepat ya dibandingin oleh HDD. Bootingnya juga jadi cepet Betul. ya? Terus kemudian dari sisi efisiensi daya, dia lebih menggunakan voltage-nya lebih rendah dibandingkan HDD. Terus kemudian form factor. Jadi bentuk SSD itu bermacam-macam ya. Dan biasanya lebih kecil lebih ya? kecil dan lebih compact seperti itu. Jadi banyak plus minusnya. Tapi kalau untuk data, media penyimpanan data yang biasanya orang menggunakan di atas 10 tera itu tetap masih menggunakan mechanical disk atau HDD biasa. HDD biasa? Iya, oh kalau gitu. karena untuk yang saat ini untuk pemakaian consumer itu belum banyak yang menggunakan 4 tera ke atas. Rata-rata masih sekitaran 1 tera. Untuk SSD itu ya? Untuk SSD ya, seperti itu. Jadi memang kalau tapi dari segi aman memang ke HDD juga ya untuk dari segi aman. Kalau dari keamanan sisi data. keamanan data banyak hal juga sih ya. Tapi kalau secara compare head to head-nya tuh saya lebih vote ke HDD dibanding HDD ke ya. SSD. Iya. Oh, oke. Kalau Mungkin untuk kecepatan, terus kemudian dari daya efisiensi daya itu ke SSD. Oh, gitu. Jadi memang masing-masing ada plus minusnya juga ya. Ada plus minusnya juga gitu. Tuh, berarti untuk jawabannya berapa lama umur SSD laptop itu tergantung dari ambience-nya, lingkungannya ya. Ya. Jadi Kalau bisa- jawaban simpelnya gini, setiap brand itu memiliki garansi biasanya kan untuk SSD. Ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan 10 tahun. Kenapa itu beda-beda? Karena dari controller yang menggunakan juga kualitasnya juga beda controllernya, seperti itu. Jadi itu menghasilkan
output dari keawetan yang lebih lama gitu. Oke. Jadi merek pun juga bisa berpengaruh juga ya, merek. Kualitas dari merek Kualitas. bisa Oh, iya, berpengaruh iya. karena Pengaruh dari kualitas. dari sisi controller yang mereka gunakan juga beda gitu. Oke, terima kasih Pak Aryo. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Efrani_Peter. Kenapa kalau bermain game di laptop pas chargernya dicabut jadi nge-lag gitu? Nah, ini Apakah ngaruh gitu? Maksudnya Ini antara pertanyaan pas dari- lagi ngecas gitu bisa ngaruh ke nge-lag enggaknya gitu. Ini pertanyaan yang paling sering juga nih saya Iya. terima ya dari dulu ya. Jadi Oh, berarti sini mungkin perlu- ada kemungkinan ngaruh berarti ya? Iya, pengaruh karena begini. pengaruh. Karena di laptop gaming biasanya ada grafik akselerator ya, atau bisa disebut VGA, itu yang dedicated Nvidia atau AMD. Nah, kenapa membutuhkan charger agar bisa berjalan dengan maksimal? Karena dengan adanya charger itu watt ya, daya itu bisa lebih maksimal gitu loh diterima oleh si VGA ini. Ketika iya, game iya, itu iya. berada dalam peak performance tertinggi, dia membutuhkan daya yang maksimal untuk dapat bekerja maksimal. Makanya itu disuplai oleh adaptor. Itu kenapa baterai nggak bisa untuk ngebantu menjalankan proses rendering secara Rendering. maksimal. Oh iya. Tapi ada Nvidia udah ngeluarin di Nvidia Experience tuh ada game boost ya untuk supaya kita bisa main di mode baterai. Tapi memang kalau dilihat dari persentasinya skalanya itu nggak lebih dari sekitaran 50% lah ya dari performa asli dari. Oh gitu. Iya, nggak lebih Jadi dari memang 50%. tetap mau nggak mau kalau nggak mau nge-lag ya harus sambil ngecas ya. Harus berarti sambil ya. ngecas ya. Jadi fungsinya chargeran colok itu untuk memberikan daya atau supply ke VGA seperti itu. Kita bicara itu sama ya ke prosesor juga ke VGA juga. Jadi bahasa teknisnya tuh TDP-nya ya. Jadi kita butuh bisa sampai ke DDP tersebut supaya bisa berjalan maksimal. Oke, jadi memang dibutuhkan suplai listrik yang besar ya sehingga Sesuai memang sama spesifikasi adaptornya aja. oh gitu. Wajib sih itu sih. Jadi biar bisa maksimal memang dibutuhkan tenaga yang maksimal juga berarti ya Pasti. intinya ya. Karena kan kalau di baterai kan pasti dia dibatasin kan biar kalau misalnya dia maksimalin juga kan takutnya baterainya jadi cepat habis Betul. gitu. Ketika baterai digunakan maksimal untuk game, tidak untuk biasanya kan pemakaian baterai itu pemakaian untuk spreadsheet ya, untuk ngetik dan Ya untuk office lah ya. office productivity. Itu biasanya yang tadinya bisa bertahan 3 jam kalau kita paksa untuk game itu paling bertahannya bisa cuma 45 menit sama 1 jam. Oh begitu ya. Nggak lama gitu. Jadi tapi kalau itu ngaruh nggak sih kayak kan kadang-kadang suka ada tuh yang bilang kalau laptop dicas terus nanti baterainya cepet bocor kayak gitu. Oh enggak, kalau dari yang sudah saya pelajari, masing-masing dari brand itu sudah ada untuk metodenya sendiri sih. Jadi ketika baterainya sudah penuh, dia nggak langsung ngisi terus ke baterai, dia akan Jadi langsung supply-nya ke ininya ya, ke mesinnya lah ya. ke mainboardnya, ke VGA-nya gitu. Oh, Jadi oke, baterai oke. nggak overcharge. Seperti Jadinya itu. nggak bakal bikin baterainya itu cepat rusak lah ya. Kalau yang ibaratnya. sekarang enggak, teknologi Udah yang enggak. sekarang Oke, enggak. berarti itu berlaku untuk laptop-laptop jadul loh mungkin ya. Kalau Atau laptop gimana? jadul ya ada juga. Mulai generasi ke-6 seingat saya ya, untuk fitur-fitur mengenai charging ini sudah bisa smooth lah. Maksudnya dalam arti tidak jadi masalah lagi. Seperti itu. Kalau dulu emang kalau dicolok charger baterainya akan ini ya rusak gitu ya. Iya. Ya, seperti itu. Oke. Dulu ya, tapi sekarang saya pikir udah jarang. Udah lah nggak seperti itu. berlaku lagi lah Iya, ya iya. ibaratnya ya. Oke, lanjut lagi nih ya kita nih ke pertanyaan selanjutnya dari Prajitno_Yudo. Ini masih bahas speaker nih. Speaker, Masih oke. speaker lagi. Speaker laptop Alienware aku nggak beres. Kira-kira jual spare partnya nggak? Jual pasti kita jual. Kita jual. Kalau jual Oke. jual. Untuk spare part Alienware kita jual original karena Original. brand Alienware
nggak ada yang KW-KW dan segala yang aneh-aneh lah ya. Pasti kita pasti dengan dari brand yang terpercaya langsung dari Alienware-nya. Mengenai untuk harga berapa harus detail juga tipe Alienware-nya itu yang mana. Terus kemudian untuk speakernya yang bermasalah apa, karena ada subwoofernya juga di situ, siapa tahu subwoofer yang pecah gitu. Oh iya, jadi karena memang sistem dari Alienware-nya itu sendiri memang agak ringkih juga gitu ya, memang ada banyak part-partnya juga kali untuk speaker ya, atau Kalau gimana? ringkih kita bicara kalau seandainya sound, malah saya jarang sound Alienware itu yang rusak tuh jarang. Gitu loh. Paling kendala-kendalanya hanya laptopnya lemot, terus kemudian jadi udah lama pemakaian kok main game nge-lag kayak gitu-gitu aja sih. Oh, lebih ke arah sistem ya jatuhnya ya. Iya. Oke, jadi mungkin kalau Kakak Prajitno ini mau nyari-nyari spare part dari Alienware-nya bisa banget ke PEMS Teci. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kevin.Narande. Kalau laptop yang mati total itu, apakah data-datanya masih bisa diambil? Laptop yang mati total ya. Mungkin dia udah rusak parah gitu ya sampai mati. Nah, tapi kan kadang-kadang kita tuh yang lebih dibutuhkan datanya gitu. Betul. Kan. Kira-kira masih bisa nggak buat diambil? Jadi gini, laptop mati itu asumsinya laptop mati yang sudah tidak bisa nyala lagi kan, berarti kan? Iya. Karena ada yang no display juga bisa nyala tapi nggak bisa tampil gitu loh. Biasanya storage-nya masih aman sih. Dalam arti begitu. adalah kalau di kami itu kita bisa melakukan pengeluaran data itu. Jadi storage-nya kita ambil, kita taruh di eksternal aja. Nanti kita colok gitu. USB di laptop lain atau di PC lain. Itu biasanya bisa seperti itu. Oh, jadi masih bisa di-copy ya data-data pentingnya gitu ya. Yang nggak bisa itu kalau memang kerusakan mati totalnya diakibatkan karena harddisknya. Oh gitu. gitu. Jadi selama mati totalnya itu bukan disebabkan oleh harddisk, berarti masih bisa. Kecuali kalau misalnya mati totalnya itu karena harddisknya error bad sector ya namanya istilahnya ya. Kalau bad sector pun mungkin masih bisa. Oh begitu, masih bisa ya kalau bad sector ya. Laptop mati total karena harddisk itu waktu kena air. Jadi kena air terus kemudian harddisknya itu short ya, di situ ada konslet. Itu mengakibatkan jadi ada konslet juga di mainboardnya, mengakibatkan mati total. Nah yang tipe yang seperti itu nggak bisa ditarik lagi datanya karena sudah ada kerusakan permanen dari harddisknya. Oh gitu. Nah jika memang ingin tetap mau mengambil datanya, itu ada langkah selanjutnya di level yang lebih tinggi lagi, itu namanya proses recovery HDD. Jadi HDD yang sudah rusak itu kita ambil plate-nya. Nah nanti dipindahkan ke tempat lain, nanti baru kita bisa dengan mekanisme tertentu itu bisa diambil lagi datanya. Tapi itu sudah soal yang beda lagi sih itu. Tapi kira-kira berarti bisa juga nih ya di PEMS Teci ya? Bisa dilakukan untuk HDD recovery bisa. Oke, mungkin kalau misalnya dari intinya sih laptop yang udah mati total ini masih bisa untuk diambil data-datanya ya. Bisa, intinya bisa. Bisa. Nah, mungkin kalau misalnya kakaknya nggak tahu caranya, mungkin bisa banget bawa laptopnya itu ke PEMS Teci buat di copy data-datanya. Kali aja kan data-datanya penting kayak macam data skripsi atau data kantor kayak gitu. Tuh, oke. Selanjutnya pertanyaan dari Krisye_W. Laptop aku tiba-tiba sering blue screen. Penyebabnya apa ya? Nah, berarti penyebab blue screen nih. Banyak ya kayaknya penyebab blue screen itu banyak sekali. Banyak. Ya, yang terpenting adalah kita bisa melakukan identifikasi penyebab blue screen-nya itu. Pertama, apakah memang random? Apakah blue screen-nya itu terjadi intermittent? Jadi terjadinya random. Maksudnya sewaktu-waktu atau pada saat kita membuka aplikasi tertentu. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau pada saat membuka aplikasi tertentu kemudian dia blue screen, nah jadi itu masalahnya ada biasanya di operating system. Adanya gitu. Masalahnya di softwarenya, maksud saya gitu. Di softwarenya itu bisa kita bukan dari aplikasinya yang bermasalah gitu ya? Iya, softwarenya, aplikasinya itu. Gitu dari aplikasinya. Jadi bisa kita identifikasi, kita bisa uninstall ya. Tapi kalau seandainya blue screen-nya itu ada di hardware, itu biasanya kita ada mekanisme namanya quality check. Kita ngecek dulu semua. Setiap servisan
yang masuk itu selalu kita cek dulu. Kita pakai software khusus ya, software khusus yang mana memang software ini sudah menjadi standar industri. Kita ngecek dulu apakah memang ada komponen-komponen yang bermasalah sebelum kita larinya ke software. Jadi kita cek dulu dari memori, prosesor, graphic card, terus kemudian kita cek lagi untuk dari storage-nya, HDD atau SSD. Setelah beberapa bagian krusial itu lolos tes, kemudian kita lanjutkan ke softwarenya. Seperti itu. Oh gitu. Jadi memang ada tahapannya sendiri ya untuk kalau blue screen mengetahui itu blue screen. terlalu luas sekali sih memang. Iya, Cuma ada kode-kode di situ. Yang laptop normal aja tuh kadang-kadang bisa tiba-tiba blue screen gitu kan. Saran kami kalau seandainya memang ada menemukan blue screen, boleh langsung WhatsApp ke nomor PEMSTECI disertakan dengan foto screenshotnya atau fotonya. Karena di dalam blue screen itu biasanya ada kode tertentu, ada barcode atau ada pesan tertentu di situ. Itu biasanya bisa dilakukan proses analisa seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya untuk masalah blue screen ini bisa di konsultasiin juga di PEMSTECI gitu ya. Bisa. Nah, untuk konsultasinya kalian bisa hubungin nomor WhatsApp yang berikut ini ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Pak. Terakhir nih. Ini baru banget masuk nih, fresh. Ini agak beda dari yang pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kali ini ngebahasnya konsol. Oke. Yes. Nah, ini pertanyaan dari Rinkonyan. PS4 aku belakangan ini mulai sering panas. Itu kenapa ya dan mesti gimana gitu. Mungkin awal-awal beli tuh nggak panas kali ya. Mungkin masih ya standar lah gitu. Cuma mungkin lama-lama jadi kok cepet panas gitu. Baru main sebentar panas gitu mungkin. Jadi kira-kira sebagian besar ini perlu semua ketahui dulu ya, sebagian besar sistem pendingin yang ada di teknologi laptop, konsol itu biasanya menggunakan kipas fan, ya. Yang mana kipas itu kalau dipakai terus-menerus pasti kan berdebu, ya kan? Berdebu, kemudian debu itu mengumpul. Mengakibatkan airflow di dalam casing atau di dalam konsol itu menjadi panas. Itu yang mengakibatkan seperti itu. Jadi langkah yang harus dilakukan adalah proses pembersihan. Kalau untuk konsol, kebetulan kami sudah pengalaman juga, sudah sering mengerjakan konsol juga PS4, Xbox gitu. ya. Jadi memang ada beberapa bagian yang perlu dilakukan proses pembersihan. Terlebih lagi kita menggunakan beberapa thermal paste yang memang sudah sangat baik kualitasnya ya untuk kita ganti biar dingin lagi, nggak cepet panas gitu ya. Karena kalau seandainya dia berjalan normal, maksudnya suhunya itu nggak panas, dia pasti akan membuat awet dari konsolnya itu sendiri gitu. Oh gitu. Iya, seperti itu. Jadi di PEMSTECI ini jadi nggak cuma mengurus laptop dan PC aja ya, tapi juga bisa mengurus konsol juga berarti ya? Iya, kami konsolnya juga itu apakah cuma PS4 aja atau bisa sama Xbox juga? Iya, sama Xbox. Oh, sama Xbox juga. Jadi dua-duanya bisa ya? Iya, macam-macam. Pokoknya yang konsol kami biasanya juga handle. Terus kalau kayak apa namanya yang Nintendo punya itu yang ini Switch ya? Oh, kalau ya, itu kalau Switch udah bisa belum? Bukan nggak bisa, itu nggak ada bagian yang perlu di. Oh, nggak ada ya. Jadi memang belum perlu gitu belum ya? Perlu seperti itu. Okay, Tapi kalau untuk kosmetiknya, biasanya yang tipe-tipe kayak Nintendo Wii itu biasanya mereka yang kotor di luar sudah kuning-kuning, itu kita bersihkan. Oh, ada juga jasa pembersihannya. Untuk kosmetiknya. Oh, gitu. Itu namanya apa? Z Console. Z Console. Oke, jadi memang Z Console itu nggak cuma membersihkan bagian dalamnya aja, tapi juga bagian luarnya juga ya. Oke guys, terima kasih banyak buat pertanyaan-pertanyaannya. Kira kita bisa menjawab semua pertanyaannya berkat bantuan Pak Aryo. Makasih banyak ya. Oke, jangan lupa ya buat terus pantengin terus video-video dari PEMS serta PEMSTECI. Dan jangan lupa buat di follow dan subscribe. Oke, thank you. See you buat next videonya.